Secara manusiawi, kalau ada orang ini palsu nih, tuduhkan, kita keluarkan itu. Tapi kan siapapun kalau dituduh suratnya palsu akan langsung apa lu bilang ini asli gitu betul, kan. Tapi kan ini Pak Jokowi kan presiden juga. Jadi gini, saya mau kasih garis bawahi bahwa kan Pak Jokowi bilang justru yang menuduh itu yang harus membuktikan keasliannya. Nggak gitu. Tuh nggak gitu katanya. Karena dia presiden ketujuh. Karena dia presiden, dia itu tokoh bangsa, dia bukan orang biasa-biasa aja. Harusnya begitu. Tapi ya dia sudah memilih seperti itu, ya silakan saja. Tapi dia ini kan bukan orang-orang biasa, bukan orang biasa. Ya. Dia presiden ketujuh yang anaknya menurut jadi Anda wapres kenapa dia ngomong gitu? Kenapa menghindar? Ya karena dia pengen aja menjaga isu ini supaya terus-terusan ada. Kenapa Anda sebagai ahli hukum pidana merasa aneh nggak? Gimana sebaiknya tanggapan Jokowi atas tantangan dari JK yang mengatakan ya tunjukkan aja ijazahmu kalau asli? Sebagai coba singkat, kita mau iya harus kalau memang ada Pak JK, karena Pak JK itu kan orang yang memang taktis, solutif, dia pasti akan memikirkan pikiran-pikiran jernih karena filter jernih dari Pak JK pasti solutif. Nah, jadi, kalau itu menurut kamu itu kalau itu sahabatnya Pak Jokowi pernah partner dalam itu ya seharusnya Pak Jokowi tunjukkan. Oke. JK mengatakan tunjukin aja ijazahmu Jokowi kalau benar itu asli, itu dari JK. Komentar tajam sekaligus menggelitik datang dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dalam sebuah diskusi yang membahas polemik dugaan keaslian dokumen ijazah Jokowi. Dalam perbincangan tersebut, Hotman awalnya melontarkan pertanyaan sederhana kepada analis politik Hendry Satrio. Ia menyoroti reaksi umum seorang ketika dituduh memiliki dokumen palsu. Biasanya orang kalau dituduh dokumennya palsu, langsung marah dan menunjukkan bukti kalau itu asli. Hal itu ia tanyakan kepada Hensat, mengapa pola tersebut tidak terjadi dalam kasus yang sedang ramai dibicarakan, yaitu ijazah Jokowi. Secara manusiawi, kalau ada orang ini palsu nih, tuduhkan, kita keluarkan itu. Tapi kan siapapun kalau dituduh suratnya palsu akan langsung apa lu bilang ini asli gitu kan. Betul, tapi kan ini Pak Jokowi kan presiden juga. Jadi gini, saya mau kasih garis bawahi bahwa kan Pak Jokowi bilang justru yang menuduh itu yang harus membuktikan keasliannya. Nggak gitu. Tuh nggak gitu katanya. Karena dia presiden ketujuh. Karena dia presiden, dia itu tokoh bangsa, dia bukan orang biasa-biasa aja. Harusnya begitu. Tapi ya dia sudah memilih seperti itu, ya silakan saja. Tapi dia ini kan bukan orang-orang biasa, bukan orang biasa. Ya. Dia presiden ketujuh yang anaknya menurut jadi Anda wapres. Kenapa dia ngomong gitu? Kenapa menghindar? Ya karena dia pengen aja menjaga isu ini supaya terus-terusan ada. Pernyataan itu langsung diperkuat oleh pandangan guru besar hukum Azmi yang menilai usulan Yusuf Kala agar Jokowi menunjukkan ijazahnya merupakan langkah solutif. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi jalan cepat untuk meredakan polemik yang berkembang di tengah publik sekaligus menghindari spekulasi berkepanjangan. Proses dan mengungkap siapa. Tapi kan Anda tahu sekarang Rismon itu backingnya siapa? Anda tahu nggak? Dilarang itu polisi siapa? Aparat penegak hukum tidak mungkin terpengaruh ya. Kata siapa? Ya, saya yakin. Nah? Saya yakin. Yakin? Iya. Oke. Dengan kau nggak hidup di Indonesia? Polisi akhir-akhir ini punya kualitas dan ini ya setelah ada tim reformasi Polri, ya setuju. Mereka bekerja. Tapi berbeda Bang Hotman. Tapi karena buktinya kasus-kasus sebelumnya aman semua. Ya makanya Sylvester aman sampai sekarang. Makanya begini Bang Hotman, laporan kita ini sekaligus ingin menguji apakah ini bisa diproses. Apakah kalau akan betul, terjadi Sylvester kedua, ketiga, keempat, kelima gitu? Disitulah diuji nanti. Bang Hotman, gitu ya? saya selak kejanggalannya, ya niat baiknya boleh saja, tapi pada akhirnya kan lihat dalam prakteknya Bang Hotman. Ya. Kasus ini kalau kita lihat begitu Bang Rismon berbalik dicabut jadi RJ, situasi kan jadi berbeda. Ya. Jadi serangan balik. Ya. Meletakkan statusnya Bang Rismon dalam posisi yang tidak lagi dalam posisinya Pak Roy Suryo. Menguntungkan siapa? Ya menguntungkan posisinya Pak Jokowi tentunya. Jadi artinya hari ini akan tetap dibela gitu. Apapun yang terjadi akan tetap di dalam posisi yang lebih aman karena
polisi maupun jaksa membutuhkan keterangannya Bang Rismon. Benar, ini baru namanya pengacara. Di segmen lain, diskusi semakin menarik ketika Hotman menyinggung soal kemungkinan adanya backing kuat di balik salah satu pihak. Ia pun bertanya kepada kuasa hukum terkait keyakinan mereka dalam menghadapi situasi tersebut. Kuasa hukum menyatakan optimisme tinggi, bahkan menegaskan bahwa aparat penegak hukum saat ini dinilai telah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Namun jawaban tersebut langsung disambut celetukan khas Hotman yang memancing tawa. Dengan nada satire, ia mempertanyakan optimisme tersebut dengan kalimat yang menyentil realitas. Memang Anda nggak hidup di Indonesia, kok bisa bilang begitu? Pernyataan itu sontak menjadi sorotan karena dinilai merefleksikan pandangan sebagian publik terhadap kondisi penegakan hukum di tanah air. Coba Lihat Bang Rismon ya, lagi-lagi tetap karena memang Bang Rismon juga dibawa gitu kan. Karena beliau sudah menggunakan pintu keluar darurat dan diamankan dalam posisi yang aman, pasti Bang Rismon akan aman selamanya. Aman selamanya, apalagi menunggu pengadilan. Ya. Jadi akan dijaga di pagar Bang Rismon. Ya, apalagi kalau ijazah Jokowi disidangkan, Rismon itu harus benar-benar dalam posisi aman agar nanti memberikan kesaksian yang aman juga, begitu. Bang, contohnya nunggu P21 aja, nunggu Bang Rismon itu RJ. Ya. Itu adalah sinyal. Ditarik karena posisi keterangannya Bang Rismon itu pasti menguntungkan nanti untuk pembuktian. Ya. Dan modal itu tadi, bahan itulah yang nanti akan menjadi dihadap-hadapkan lah sama Roy Suryo CS, Bang Roy CS Ya. untuk berbeda. Ya. Jadi ya jaksa asik nanti dalam sidangnya. Ya. Bagaimana mungkin 700 atau ratusan bukti pada yang sudah diklaim oleh Polda Metro Jaya sampai sekarang tidak klik. Ya. Hanya dengan keterangan Bang Rismon itu menjadi klik untuk memberikan keterangan untuk menguatkan itu, karena 700 bukti yang sudah ditempuh tadi itu tidak ada kesatuan yang sama. Jadi menurut Anda Rismon adalah bukti yang sangat perfect untuk Jokowi? Iya, karena untuk membantah, karena selama ini kan keterangannya Bang Rismon yang menjadi salah satu jadi semua ilmuwan. gugur bukti lain, tuduhan-tuduhan hanya karena Bang Rismon. ocehan Bang Rismon. Maka Bang Rismon diselamatkan dulu RJ-nya, dikeluarkan dia dulu dari tersangka bukan karena KUHP baru, tapi Terima kasih. Memang banyak putra Batak di medsos menyesalkan sesudah parsel dikasih langsung ditutup pintunya dan parselnya digotong begitu. Aduh, aku pun menangis melihatnya. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyampaikan bahwa banyak putra Batak merasa menyayangkan langkah Rismon Sianipar yang memilih meminta maaf dalam polemik yang tengah bergulir. Menurut Hotman, keputusan tersebut justru berujung pada situasi yang dinilai memalukan, yang menggambarkan momen di Istana Wakil Presiden ketika Rismon disebut menerima parsel. Namun setelah itu pintu ditutup. Rismon kemudian bersama pengacaranya terlihat menggotong parsel tersebut dengan sorotan kamera yang merekam kejadian itu. Terima kasih. Memang banyak putra Batak di medsos menyesalkan sesudah parsel dikasih langsung ditutup pintunya dan parselnya digotong begitu. Aduh, aku pun menangis melihatnya. Pernyataan ini memicu beragam reaksi publik, khususnya pada kalangan masyarakat Batak yang menilai sikap tersebut tidak mencerminkan ketegasan. Pernyataan keras juga datang dari Profesor Hukum Pidana Azmi yang menyoroti perubahan sikap Rismon Sianipar dalam polemik yang sempat membuat ramai di ruang publik. Bang Rismon ini 700 hari lebih Ya. dia menguasai sebagai singa media sosial. Keren dia. Lebih, iya. Jadi kalau diiklankan berapa nih? Kalah sih kok. Kalah. pengacara. Tapi betapa cepatnya perubahan dari singa media sosial Menjadi kelinci yang dijinakkan dengan parsel. kelinci yang dijinakkan. Iya. Ya. Itu kan Azmi menyebut, selama kurang lebih dari 700 hari, Rismon tampil di media dengan sosok macan yang vokal dan percaya diri dalam menyampaikan tudingan. Namun dalam waktu singkat, ia dinilai berubah drastis menjadi kelinci yang seolah dijinakkan. Bahkan diibaratkan dengan simbol parsel yang belakangan menjadi sorotan. lucu ya. Jadi tipe peneliti kelas apa ini? Ya. Kalau kita lihat tadi 700 hari lebih berani dengan basis saintifik yang disampaikan. Jadi hari ini kita harus belajar satu hal penting, bahwa taring singa yang diteriakan oleh Bang Rismon yang terbiasa dengan 1000% lebih. 11.000 triliun. Yes, dia langsung banting setir kalau kata orang Medan. Sang orator berubah menjadi tipe karakteristik kelinci yang lebih memilih parsel dan hari ini mengeong untuk minta RJ. Miris. Lebih jauh, Azmi juga mempertanyakan inkonsistensi pernyataan Rismon. Ia menyinggung klaim sebelumnya yang sangat ekstrim, menyebut dengan 11 triliun persen bahwa ijazah Jokowi palsu.
yang kini justru diakui sebagai asli. Menurutnya, perubahan sikap yang begitu tajam tersebut sulit diterima secara logika dan menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik. Yang saya lihatnya Rismon ini beda dengan dua pendahulunya. Kalau yang dua pendahulunya masih punya martabat lah, Ya, karena yang tidak ini mengakui. Kalau punya yang martabat. ini tidak punya martabat sama sekali, sudah seperti robot yang diremot dari Solo. Maka dia sebenarnya hari ini seperti robot yang diremot dari Solo untuk menjalankan sejumlah kerja rodi yang ditetapkan sebelum akhirnya dia mendapatkan SP3. Sayangnya, saya juga masih ragu apakah benar Rismon ini mendapat SP3. Soalnya sudah beberapa hari ini belum. Ini berbeda sekali dengan kasusnya Egy. Tanggal 8 Januari dia datang ke Solo, 13 Januari ngajukan permohonan restoratif, 15 Januari langsung mendapatkan SP3. Ya. Nah, mantap itu barang dapat. Sementara Rismon, dia harus disuruh keliling-keliling dulu, datang ke Wapres, minta maaf, kemudian mendapatkan parcel yang kemudian kita tafsirkan parcel ini bukan sebuah penghargaan, penghormatan, tapi penghinaan terhadap Rismon. Setelah diberi parcel dia bisa masuk, lalu gotong-gotong dengan pengacaranya, dilihat oleh publik, oleh kamera, menyedihkan sekali. Nah, itu yang terjadi. Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Khozinuddin yang menilai situasi yang dialami Rismon Sianipar sebagai bentuk dipermalukan secara luar biasa. Khozinuddin menyoroti bahwa langkah permintaan maaf atau restoratif justice yang ditempuh Rismon belum tentu akan dilanjutkan oleh pihak penyidik. Ia membandingkan dengan kasus sebelumnya, di mana figur seperti Egy Sujana dan Damai Hari Lubis juga sempat mengalami langkah serupa, namun prosesnya berjalan mulus. Ya, saya kira dusta belaka kalau Rismon menyatakan ada perubahan dari hasil penelitian dengan metode yang dia adopsi karena adanya kebaharuan. Karena apa? Dia tidak pernah mengakses sumber primer, dan kalaupun mengakses itu adalah di tanggal 15 Desember 2025 yang lalu dalam gelar perkara khusus, dan itu hanya melihat tanpa meraba, menyentuh dan seterusnya. Karena itu sangat tidak relevan kemudian dia mengatakan ada gradasi pencahayaan, geometri dan sebagainya yang dia klaim menjadi dasar perubahan kesimpulan dari apa yang dia sebut ijazah yang sebelumnya 11.000 triliun persen itu palsu menjadi asli. Tapi yang paling benar, belakangan ini pernah dia lihat asli nggak? Ya jelas tidak. Karena apa? Itu barang bukti disegel oleh penyidik dan tidak boleh ditunjukkan kepada siapapun. Bahkan di Pengadilan Negeri Surakarta CLS itu juga ketika ada momentum pembuktian, kuasa hukum Jokowi di kasus perdatanya juga tidak bisa menghadirkan barang ijazah itu. Kenapa? Dengan alasan sedang disita oleh Polda Metro Jaya, dan itu juga sudah kami konfirmasi bahwa barang itu disita. Menurutnya, kondisi ini menjadi ironis. Di satu sisi, Rismon telah mengalami langkah yang dianggap merendahkan posisinya di ruang publik. Namun di sisi lain belum ada kepastian apakah upaya tersebut benar-benar akan menghasilkan penyelesaian hukum atau justru tidak diterima. Yang paling roji adalah gara-gara kawan kita ini, Lecumanan ini melaporkan saudara Rismon Sianipar ini berkaitan dengan masalah ijazah palsunya juga, begitu. Oh, begitu. Iya, ada S2, S3 yang mengkunci Jepang yang belakangan baru diketahui itu bermasalah. Bahkan surat keterangan kematian dari saudara Rismon Sianipar. Surat keterangan kematian? Iya, karena dia mendapatkan beasiswa. Surat kematian si Rismon? Atas Rismon Sianipar yang dilaporkan oleh kawan kita Lecumanan ini, yang itu membuat menurut saya Rismon jadi ini dia menjadi diduga dilaporkan ijazah S2 palsu, S3 palsu dan penggunaan surat keterangan kematian yang sebenarnya dia kan masih hidup sampai hari ini, begitu. Saya juga nggak tahu apakah ada roh yang turun dari kuburan kemudian bisa membuat laporan bahwa dia sudah meninggal. Tapi yang jelas begini, Bang, saya kira apapun yang terjadi terhadap Rismon itu tidak mengubah status apapun terhadap perkara ini. Kenapa? Sekali lagi saya tegaskan, ini adalah rangkaian peristiwa yang masih sangat jauh sekali dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Memang dari sisi politik, kubu Jokowi seolah mendapatkan insentif dukungan publik. Kenapa? Karena ternyata orang yang mengatakan palsu sekarang juga ijazahnya palsu. Sudah 3 orang. Dan itu sudah bertambah 3 orang dari sebelumnya. Cuman kan ketiganya tidak pernah membawa apa yang mereka klaim sebagai asli itu di depan pengadilan. Bahkan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sampai hari ini tidak pernah mengatakan itu asli dan tidak pernah meminta maaf kepada Joko Widodo. Dan ketegangan dalam polemik ijazah Jokowi memasuki babak baru. Pakar digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka setelah sebelumnya ikut mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi. Dalam pernyataannya kepada publik, Rismon mengakui bahwa kajian dan pernyataannya sebelumnya telah menimbulkan kegaduhan serta melukai perasaan Jokowi dan keluarga. Ia pun menyampaikan permintaan maaf secara langsung dan menyebut langkah tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai seorang peneliti. Rismon juga menyatakan bahwa berdasarkan kajian terbaru yang ia lakukan, ijazah Jokowi dinilai autentik dan asli. Ia mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut dan berharap polemik yang selama ini berkembang di tengah masyarakat dapat segera berakhir. Selain meminta maaf, Rismon turut mengajukan upaya penyelesaian melalui mekanisme restoratif justice dengan harapan persoalan hukum yang muncul akibat polemik ini bisa diselesaikan secara damai. Menanggapi Rismon Sianipar, pakar telematika Roy Suryo menegaskan
bahwa permintaan maaf tidak serta-merta menghapus konsekuensi hukum yang mungkin sedang berjalan. Menurut Roy Suryo, dalam sistem hukum permintaan maaf merupakan langkah etis atau moral, tetapi tidak otomatis menggugurkan proses hukum yang sedang berjalan. Roy menjelaskan bahwa meskipun Jokowi secara pribadi dapat saja memaafkan pihak yang bersangkutan, proses hukum tetap dapat dilakukan apabila laporan telah masuk dan diproses oleh aparat penegak hukum. Hal itu karena perkara yang telah naik ke ranah hukum memiliki mekanisme tersendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga menambahkan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur hukum bisa tetap berlangsung untuk memberikan kepastian dan kejelasan kepada publik terkait polemik yang sempat memicu perdebatan luas di masyarakat.